Halo, kita berjumpa kembali. Kali ini saya mau melanjutkan project yang pernah saya singgung sebelumnya, yaitu LED Cube RGB, tapi ukurannya 8x8x8. Jadi 8x8 dan tingginya 8. Sebelumnya sudah pernah dibuat yang per kali 4, tidak ada tambahan komponen selain dari minimum system dari Arduino compatible. Nah, untuk yang 8x8x8 ini tidak bisa hanya menggunakan minimum system, harus ada tambahan komponen untuk mengekspand I/O supaya bisa mengontrol LED yang jauh lebih banyak ini. Oke, ini saya sudah menyiapkan PCB khusus untuk LED Cube itu. Dan kalau sebelumnya yang versi 4x4x4 itu ada 2 tingkat ya PCB-nya. Kalau yang ini ada 3. Jadi ya, karena kalau 2 tidak muat. Satu, yang pertama adalah untuk LED-nya. Ini saja sudah penuh ya, lubang semua. Kemudian yang kedua, ini shift register untuk mengontrol warna dari semua LED tersebut. Kemudian yang terakhir adalah rangkaian controllernya Arduino compatible beserta dengan controller untuk layernya. Ini ada menggunakan MOSFET. Kalau untuk yang kontrol per warnanya itu saya menggunakan transistor array. Ya, nanti ini kita tes apakah berhasil atau tidak. Saya harap berhasil, tapi saya juga belum tes, jadi tidak tahu bagaimana. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Kita harus menyiapkan LED-nya. LED yang digunakan di sini adalah LED RGB. Yang dipergunakan di sini adalah common anode. Nah, jadi kaki commonnya ini yang panjang ini adalah anoda yang dihubungkan dengan sumber power yang kutub positifnya, jadi bukan kutub negatifnya. Jadi yang plus ada di yang panjang, dan sisanya itu adalah dihubungkan dengan ininya ground atau kutub negatif dari sumber power. Oke. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita perlu menekuk kaki dari LED ini. Saya juga menggunakan jig bahwa yang panjang ini tarik ke bawah. Ini adalah yang common. Kemudian yang merahnya hijau dan biru. Oke. Seperti ini kira-kira. Jadi yang ini adalah kaki common. Kemudian kita bentuk lingkaran semua mengikuti dengan pinnya itu. Kaki yang terakhir ini, yang commonnya ini, tidak ditekuk membuat seperti yang lainnya, tetapi saya menggunakan sebuah tang kecil ini yang ujungnya bulat. Saya tahan di bagian yang ada tanda, nah itu, kemudian saya tekuk ke atas. Ini. Potong. Nanti saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Nah, oke, bila sudah, dikeluarkan pelan-pelan. Oke. Ini kita perlu membuat ada 8x8x8 512.
112 LED kecil ini kita tekuk. Ini untuk mempercepat proses, saya tidak akan melakukan di depan kamera sebanyak itu. Ini sudah saya siapkan, nanti kita rangkai. Kemudian bahan berikutnya adalah kawat. Juga saya siapkan jig untuk memposisikan LED-nya supaya nanti rapi. 8x8 ini untuk membuat satu array ya, ada 8 buah, nanti akan masuk ke PCB. Oke. Nah, ini ukurannya kurang lebih sekitar 15 cm, tapi saya kira lebih baik dilebihkan ya, 16 atau 17. Oke. Untuk kawatnya sekali ini saya menggunakan copper wire ini. Ini biasanya dipakai untuk beading, untuk membuat perhiasan. Tapi ini terbuat dari copper berwarna silver. Seharusnya bisa kita pergunakan. Saya sudah coba untuk di solder dan tidak ada masalah, bisa di solder. Jadi seharusnya ini bisa kita pakai. Oke. Ini kawatnya sudah dipotong semua, sudah diluruskan. Jadi ini ada 100, ini sekitar 60 atau 70-an. Dan ini nanti akan digunakan untuk menyambungkan bagian anoda masing-masing layernya itu. Ini kawatnya sudah siap. Sekarang saatnya untuk merangkai LED-nya. Selanjutnya kita akan merangkai LED-nya dengan menggunakan jig ini. Ya, jadi LED kan kita masukkan ke dalam jig ini. Ini jumlah 64 ya untuk masing-masing bagiannya. Dan pastikan sebelum kita memasang di jig, ini kita tes dulu semuanya, memastikan LED yang kita masukkan di sini berfungsi dengan baik. Jangan sampai ada LED yang tidak menyala. Oke, setelah semua LED sudah ditempatkan pada tempatnya, sekarang kita akan memasukkan kawat-kawatnya.
Oke, setelah kawat vertikalnya sudah terpasang, kita solder pelan-pelan. Dan sekarang kita akan memasang kawat untuk menghubungkan kaki nodanya atau kaki kamannya. Oke, saya sudah selesai membuat 8 buah layer seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, nanti semua ini akan kita solder ke PCB ini yang paling atas. Ini ada 3 lubang untuk masing-masing ininya. Ntar saya geser lagi dulu. Jadi ini ada 3 kaki yang akan masuk di sini, ya, seperti ini ya. Nanti semuanya dimasukkan ke sini, kemudian baru kita sambungkan yang bagian anodanya. Tapi sebelum saya melanjutkan memasang LED ini ke PCB yang satu ini ada header yang harus dipasang dulu, karena ini headernya kan muncul di bagian bawah sini untuk dihubungkan dengan ya. Jadi sini ada header, sini juga ada header, akan masuk begini. Jadi saya harus pasang dulu karena saya harus mensolder di bagian atas ini. Kalau sudah dipasang LED ini nanti sudah penuh, ini akan sangat susah untuk menyolder header ini. Mungkin bahkan tidak mungkin untuk disolder kali ya, karena sudah penuh sekali. Jadi saya harus pasang header dulu. Oke. Setelah selesai dengan headernya, baru lanjutkan dengan LED-nya.
Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, ini akan saya bersihkan sebentar. Ini kan bekas fluk-fluk yang dari solder itu. Setelah itu baru kita masukkan LED-nya. Baik, ini sudah dibersihkan dan ini semua sudah saya masukkan ke lubangnya. Ini sudah mulai terlihat bentuknya. Tapi ini belum disolder karena ini harus dirapikan dulu untuk bisa disolder dengan bagus. Ini akan digunakan untuk merapikan LED-nya supaya posisinya pas semua. Ini saya ada pasang spacer untuk kakinya supaya nanti bisa jadi ada space untuk LED-nya. Ini pelan-pelan kita masukkan di sini. Mudah-mudahan semua pas ya. Semua sudah pada tempatnya, kita akan balik. Oke. Untuk menjaga jarak antara papan yang ini dengan papan PCB supaya rata, kita akan menggunakan ini. Ini akan saya copot dulu. Oke, ini sudah semua tersolder, sudah rapi. Tapi anoda yang bagian sini belum tersambung untuk step layernya. Untuk itu sudah saya siapkan kawat-kawat untuk anodanya. Jadi setiap layer ini anodanya semua akan disambungkan. Nah, supaya tidak merubah posisinya, ini saya pasang sementara. Ya, tidak perlu sekencang tadi, hanya sekedar supaya posisinya, jaraknya tidak berubah. Supaya bagus. Oke, saya sebentar lagi ya. Saya masukkan dulu.
semua sudah tersolder. Agak susah untuk dilihat ya, untuk tertutup oleh papan ini, tapi nggak apa-apa, saya kasih lihat hasilnya. Ya. Oke. Jadi ini menghubungkan semua anodanya. Jadi anoda satu layer ini dihubungkan oleh dua masing-masing dua. Ini masih ada 8 kawat lagi yang harus disolder ya. Jadi dari masing-masing layer ini anodanya itu harus dihubungkan ke PCB. Setelah kita rapikan dulu ininya, kabel, semua kawat-kawat yang tersisa ini. Ini sudah dirapikan, saya sudah menyelesaikan sisanya yang untuk bagian apa namanya anodanya. Jadi dari board ini akan dikoneksikan juga ke setiap layer ini ya. Nah ini saya koneksikannya ini ada kawat satu ke sini, kemudian layer 2 ini ya, ini ke layer 3, ke layer 4. Ini saya jadi ada kawat yang turun ke PCB yang menghubungkan dengan kabel yang satu ini, kawat yang satu ini. Ini untuk mengontrol layer mana yang mau dinyalakan. Ini sudah selesai, dan ini kita harus tes untuk memastikan bahwa semua kawat-kawat itu sudah terhubung dengan baik ke PCB. Ini saya menggunakan power supply di set dengan 3 volt. 3 volt saya batasi di 20 mA. Jadi saya tidak akan tes di di kawat yang tempat kita solder LED-nya, tapi kita akan tes di pin headernya. Ini kan untuk memastikan bahwa kabelnya itu atau kawatnya itu benar-benar tersolder dengan baik. Oke, ini kan ada 3 grup ya. Yang satu ini 9, ini 8. Yang 9 ini pertamanya itu adalah untuk anodanya. Ini saya output nyalakan. Nah, ini merah, untuk yang paling atas ya. Kemudian hijau, jadi saya menggunakan sebuah kawat yang dihubungkan ini untuk ditarik ke semua kaki pin headernya ini untuk mengecek ya. Jadi ini untuk mengecek bahwa semua kawat sudah tersolder dengan baik ke PCB. Kemudian layer bawahnya
Oke, setelah semuanya dites menyala, maka kita bisa meneruskan ke rangkaian yang lain. Oke, ini adalah board controller untuk masing-masing katodanya. Ini ada dua macam IC yang dipakai di sini, yaitu shift register SN74HC595 dan ULN 2803A. Nantinya shift register ini akan men-trigger transistor ini untuk menghubungkan masing-masing katoda dari LED itu ke ground. Ini saya menggunakan IC socket. Jadi IC socketnya juga ada dua macam ya. Yang ini 2x8, yang ini 2x9. Ini sudah selesai untuk bagian kolom controllernya. Ini bagian kapasitor masih ada 3, tapi saya coba tidak pasang semua. Saya mungkin coba pasang satu dulu, mungkin sudah cukup. Oke, sekarang adalah board yang terakhir. Saya lanjutkan lagi. Untuk ini ada meganya di sini, ada MOSFET. Ya, nanti saya selesaikan dulu penjelasannya mungkin di video yang berikutnya ya. Oke, semuanya sudah dirangkai semua, komponennya sudah lengkap. LED cube-nya ya. Kemudian ini controller untuk setiap masing-masing kolomnya itu. Dan ini controller untuk semua layer dan microcontrollernya ATmega Arduino Uno compatible. Ini sudah saya isi dengan program dari Kevin Dara. Jadi saya tidak ada perubahan selain menyesuaikan
pin dari shift register. Sekarang kita akan menggabungkan ketiga board ini, mulai dari yang atas. Ini LED cube, ini semua akan dihubungkan dengan board yang di tengah ini. Ini patokannya logo saya ini ya. Ini harus pelan-pelan tekan nih, karena di tengah juga ada banyak pin header. Oke, ini semua sudah masuk sepertinya. Saya akan pasang spacer yang tengahnya ini. Sudah, tinggal buat yang terakhir. Ini ada 3, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sudah terpasang semua. Ini adalah switch power ya. Ini tombol yang di sini tombol reset. Ini power jack. Ini terkoneksi dengan pin interrupt yang interrupt 0. Tapi programnya belum ada di program untuk melakukan sesuatu. Bila tombol ini ditekan, itu bisa untuk pengembangan dari programnya nanti di softwarenya. Oke, sekarang kita coba. Ini saya gunakan adaptor charger ya. Ini 5 volt, sekitar 1 ampere powernya. Oke. Oke, bisa dilihat. Oh, ini sangat terang ya, tapi lampunya sudah kelihatan. Nanti saya gelapkan untuk ini ya, untuk melihat detailnya, tapi ya, kita bisa lihat ini berfungsi semua. Dan mungkin satu lagi, kita mau mengukur pemakaian dayanya berapa. Oke, ini kita set ke 5 volt. Output kita nyalakan, terlihat ya. Itu pemakaian sekitar 0,1 ampere. 0,2. Coba kita lihat pada saat dia sedang full. Hmm. 0,7, 0,8, 0,9, 1 ampere. Oke, hampir 2 ampere. Tapi sebentar sekali ya. Rata-rata pemakaian sekitar 1, 0,1, 0,2. Jadi seharusnya tidak ada masalah bila kita menyalakan menggunakan charger HP ya. Oke, itu saja.
Sampai di sini dulu video kali ini. Bila Anda suka dengan video ini atau topik ini, boleh dibantu klik tombol like atau subscribe dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapat notifikasi untuk video-video baru yang akan datang. Bila ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih atas kunjungan dan dukungannya.